Gimana Pak? Biar Bapak ya Mas pertanyaan. Mujib ya supaya lebih langsung daripada lupa. Silakan. Mohon maaf karena nanti mungkin ada komen yang sama ke depannya, jadi saya ingin koreksi beberapa hal. Poin yang pertama adalah judicial review itu bukan inisiatif pemerintah, itu adalah inisiatif BMPS. Jadi bukan salah satu langkah kita atau ide kita, itu adalah mandiri secara organik badan ini akan melakukan itu. Kami sekedar menginfokan saja. Tentunya itu tidak dalam pertimbangan kita bahwa itu pasti lama dan lain-lain. Makanya yang hanya kita bisa lakukan adalah mitigasi. Jadi mohon tadi beberapa kali dimention judicial review, tapi mohon jangan sampai masyarakat mengira itu adalah inisiatif pemerintah. Itu bukan, BMPS yang mengambil inisiatif itu. Dan yang kedua, klarifikasi, karena tadi ada beberapa yang bilang swasta dipaksa ke negeri. Di dalam formulir aplikasinya, jadinya guru swasta itu hanya masuk P3K kalau dia memang ingin kerja di dalam sekolah negeri. Karena di dalam aplikasi proses setiap guru honorer swasta, dia itu milih. Dia milih di komputer, saya mau ke sekolah mana. Dan semua itu sekolah negeri. Jadi dia tahu dari awal, mereka tidak akan masuk. Itu kalau dia tidak mengetahui bahwa dia harus pindah. Jadi semua sekolah swasta itu secara voluntary memilih lokasi. Jadi itu yang mungkin saya akan investigasi lagi kalau memang ada yang persepsi terpaksa. Tapi setiap guru ini secara voluntary mereka yang memilih sekolah formasi yang mereka inginkan. Guru swasta pun yang mengikuti ronde kemarin, ronde kedua. Jadinya itu mungkin sedikit klarifikasi bahwa tidak ada pihak yang memaksa ini. Ini adalah terserah dia, kalau ingin menjadi P3K artinya ya dia milih lokasi sekolah negeri. Dan saya mungkin kalau mungkin ada persepsi dari masyarakat bahwa mungkin ada guru yang tidak tahu dia harus pindah, tidak mungkin karena dia sendiri yang memilih lokasinya di mana di sekolah negerinya gitu. Jadi mungkin itu sedikit klarifikasi dari dua aspek itu. Mohon maaf Pak, saya ingin lanjutkan. Silakan Pak Ketua. Makasih Mas Menteri. Ada dua yang akan ditempuh sebenarnya oleh teman-teman Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Swasta itu, perguruan swasta itu. Yang pertama judicial review, yang kedua adalah fatwa Mahkamah Agung. Ini sedang mereka tempuh. Tadi malam beliau mengupdate draftnya sudah disiapkan untuk meminta fatwa kepada Mahkamah Agung menyangkut soal permintaan supaya yang lulus dari sekolah swasta ini tetap bisa ditempatkan di sekolahnya masing-masing di sekolah swasta itu. Itu yang sekedar tambahan informasi Mas Menteri. Dilanjutkan dengan Pak Nur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, Mas Menteri beserta jajaran yang saya hormati. Pertama, saya ingin mohon maaf kepada dua orang ini, Pak Iwan sama Prof Nunu ya, karena hampir setiap hari saya kirim WA ke kedua beliau, walaupun sikapnya berbeda. Kalau Pak Iwan cuek aja, tapi kalau Bu Nunu alhamdulillah setiap kali saya WA selalu menjawab. Nah, saya mohon maaf karena memang itu pertanyaan yang bisa saya jawab, pertanyaan dari dapil yang nggak bisa saya jawab. Dan hari ini saya terima kasih kepada Mas Menteri, itikat baiknya sudah luar biasa. Jadi apa yang disampaikan dalam paparan ini menurut saya sebagian besar menjawab apa yang diharapkan oleh teman-teman di daerah, terutama para peserta honorer P3K. Jadi memang yang ketiga nanti ya, kami berharap pelaksanaannya adalah merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan yang pertama dan kedua, Mas Menteri. Jadi jangan dilaksanakan dulu sebelum apa yang disampaikan oleh Pak Mujib tadi, jangan sampai yang ketiga tadi ini enggak husnul khotimah. Kami berharap yang ketiga nanti ini ya enggak ada lagi masalah. Jadi apa yang menjadi masalah di tahap pertama dan kedua itu harusnya dijadikan acuan untuk bagaimana kemudian melaksanakan tahap yang ketiga. Ya, termasuk misalnya gini, Bang. Jadi kami ini saya yakin semua sudah ketemu sama kepala daerah, sama ketua DPRD-nya, sama kepala dinas.
Jadi nggak kurang-kurang sebenarnya Komisi 10 ini menyampaikan terkait ambil itu daerah 3T itu akan tetap tidak terjawab. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga, terkait dengan sekolah swasta. Jadi saya yakin ini kan sebenarnya efek dari sebuah kebijakan. Jadi efek dari sebuah, saya yakin juga kalau saya disuruh memilih apakah kemudian saya memilih swasta atau negeri, saya pasti milih negeri. Nah, menurut saya kan seharusnya itu diantisipasi sejak awal. Jangan sampai kemudian sekarang misalnya kayak lembaga NU atau Muhammadiyah yang sudah ada sebelum NKRI ini ada. Ini sekarang kehilangan banyak guru-guru potensial. Dan saya yakin Mas Menteri punya formula untuk bagaimana bisa menjawab persoalan ini. Karena yang diambil itu adalah para guru-guru senior, bukan guru-guru baru di sekolah-sekolah swasta itu. Nah, jadi mungkin itu apa yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih atas apa yang sudah dilakukan oleh Mas Menteri beserta jajarannya. Tinggal bagaimana sekarang mengkonkretkan. Menurut saya kalimat mendorong ini harus kita hapus lah. Apa gitu? Menurut saya yang lebih pas lah. Jadi mendorong terbitnya Permen PAN RB. Menurut saya nggak harus mendorong. Apa format apa kepres atau apa segala macam. Menurut saya itu lebih penting dibanding mendorong permen kayak gitu. Nah, menurut saya di raker kali ini harus kita putuskan pimpinan agar apa tadi misalnya menyangkut problem alokasi dana umum terkait dengan P3K juga apa formatnya apa harus kita perjelas. Begitu juga terkait dengan yang telah lulus PG yang harus dapat informasi juga menurut saya formatnya juga harus kita perjelas di raker ini. Dan yang ketiga, yang terakhir Mas Menteri, mohon maaf. Jadi saya berharap jadilah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini sebagai orang tua dari seluruh guru-guru honorer kita. Gitu. Jangan dilempar lagi nasib mereka ke Menpan RB, jangan dilempar lagi ke Mendagri, Kemenkeu, jangan. Pegang tanggung jawab ini 100% sepenuhnya di Mendikbud. Jadi paksa agar Menpan RB dan segala macam mengikuti apa yang diinginkan oleh Kemendikbud, bukan sebaliknya. Kami tidak punya kewenangan, kami nggak punya ini. Jadilah orang tua yang baik bagi para guru-guru kita atau guru honorer. Saya pikir terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan garing keputusan A. PPK dan tindak lanjut Panja PGTKH ASN. 1. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait seleksi guru ASN P3K tahun 2021 dengan mempertimbangkan permasalahan yang timbul pada tahap 1 dan tahap 2 serta memasukkan dari para pemangku kepentingan pendidikan sehingga memastikan permasalahan seleksi P3K tahun 2021 tidak terjadi lagi pada tahun 2022. 2. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI mengkaji dan merumuskan terobosan hukum dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan atau kepastian bahwa guru honorer swasta yang lulus seleksi P3K akan dikembalikan ke sekolah asal. 3. Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbud RI sepakat bahwa guru yang telah lulus passing grade akan mendapatkan formasi dan tanpa ujian kembali. Oleh karena itu, Komisi 10 DPR RI mendukung Kemendikbudristek RI untuk berkoordinasi dengan Kemenpan RB agar terbit Permenpan RB baru yang akan mengatur mengenai hal tersebut. 4. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan sosialisasi secara masif dan memastikan bahwa
anggaran gaji dan tunjangan guru honorer yang lulus seleksi P3K sepenuhnya bersumber dari APBN melalui skema dana alokasi umum. B. Evaluasi program kerja tahun anggaran 2021. 1. Komisi 10 DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kemendikbudristek RI pada APBN tahun anggaran 2021 sebesar 95,18% atau sebesar 84.428.828.847.000 rupiah dari pagu sebesar 88.303.336.426.000 rupiah. 2. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk mempertahankan capaian program prioritas tahun anggaran 2021 yang sesuai target pada tahun anggaran 2022 dan melakukan evaluasi terhadap program yang tidak sesuai target seperti rekrutmen guru ASN, bantuan subsidi kuota internet, dan prodi yang diakreditasi di PTN. C. Persiapan program kerja tahun anggaran 2022. Mengenai persiapan program kerja tahun anggaran 2022, Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut. A. Implementasi program pada tahun 2021. 2. Komisi 10 menekankan Kemendikbudristek RI agar memastikan implementasi K13, kurikulum darurat dan kurikulum prototipe memiliki standar yang sama dalam hal standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar penilaian. 3. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk mengkaji kembali persyaratan sertifikat guru penggerak sebagai salah satu syarat penugasan atau pengangkatan kepala sekolah. 4. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk 95,38% dengan anggaran 84602 diperjuangkan dengan Tangsel yang sudah lolos tes murid tidak mengikuti tes lagi. Amin, amin, amin. Formasi langsung. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Pak.